Apa itu effectual logic? Effectual logic atau logika efektif adalah nama yang diberikan untuk heuristik yang digunakan oleh pengusaha ahli dalam penciptaan usaha baru. Pemikiran yang efektif percaya bahwa jika saya dapat mengendalikan masa depan, untuk apa saya memprediksi masa depan tersebut. Logika effectual logic berfokus pada sumber daya yang tidak terwujud, penciptaan bersama dari nilai atau value, dan relasi. Terus bagaimana sih para pengusaha ahli atau expert entrepreneur berpikir seperti itu? Atau apa saja yang bisa kita lakukan juga? Yang pertama itu ada prinsip mulailah dengan cara sendiri. Ketika wirausahawan ahli berusaha membangun usaha baru, mereka mulai dengan cara mereka sendiri. Sarana ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada kategori siapa saya. Kategori ini meliputi sifat, selera, dan kemampuan saya. Selanjutnya ada kategori apa yang saya ketahui. Kategori ini juga meliputi pendidikan, pelatihan, keahlian, dan pengalaman saya. Yang selanjutnya ada siapa yang saya kenal. Dan kategori ini meliputi jaringan sosial dan profesional saya. Menggunakan kombinasi cara-cara ini, pengusaha mulai membayangkan kemungkinan dan mengambil tindakan paling sering. Dia memulai dari yang sangat kecil dengan cara terdekat, dan bergerak hampir langsung ke implementasi tanpa perencanaan yang rumit. Dengan setiap tindakan kemungkinan hasil dikonfigurasi ulang. Akhirnya efek tertentu yang muncul menyatu dan menjadi jelas dan dapat juga dicapai. Prinsip yang kedua adalah tetapkan kerugian yang terjangkau. Di sebagian besar dunia bisnis, manajer yang bertugas meluncurkan produk baru, menganalisis pasar, dan memilih segmen dengan nilai harapan tertinggi. Ini adalah refleks alami yang merupakan hasil dari pelatihan bertahun-tahun di sekitar satu perusahaan. Dan prinsip yang manajer lakukan ini adalah memaksimalkan hasil dengan memilih strategi optimal untuk target. Terus pengusaha ahli atau expert entrepreneur mengubah logika ini. Mereka berpikir dalam hal kerugian yang terjangkau dari pengembalian yang diharapkan. Mereka memutuskan apa yang mereka rela kehilangan daripada apa yang mereka harapkan. Alih-alih menghitung di muka beberapa banyak uang yang mereka perlukan untuk meluncurkan proyek mereka dan menginvestasikan waktu, tenaga, dan energi dalam mengumpulkan uang itu. Wirausahawan yang efektif mencoba memperkirakan kerugian dan memeriksa apa yang rela mereka hilangkan atau rugi gitu. Contohnya ada contoh kasus yang terdapat dalam e-book yang Bapak kirimkan. Mungkin teman-teman bisa baca contoh kasus tersebut. Tapi saya akan memaparkan pesan yang tersirat dalam kisah tersebut, yaitu tentang kisah Ines dan Gun. Mereka menawarkan dua wawasan tentang inovasi. Yang pertama adalah bahwa banyak inovasi bukanlah penemuan sejati yang dibuat dari awal, melainkan kombinasi baru dari hal-hal yang sudah kita miliki. Yang kedua adalah peran kejutan. Seandainya karyawan William Grant dan Son tidak mencicipi bir limbah, dunia akan memiliki satu bir mikro premium yang lebih sedikit. Yang juga mengejutkan adalah beberapa banyak produk yang kita kenal dan cintai hari ini berasal dari kecelakaan dan hasil yang diinginkan dari ide yang sama sekali berbeda. Jadi dari prinsip kedua ini teman-teman juga sudah bisa jelas gitu ya, prinsip dari manajer, dari perusahaan, dan expert entrepreneur itu sangat berbeda, seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Baik, saya Eli Ermawati dengan NIM 11992400050. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai memanfaatkan kontingensi. Nah, kontingensi ini sendiri merupakan sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Nah,
dalam berwirausaha sendiri, pengusaha yang ahli atau pengusaha yang hebat, mereka itu tidak hanya belajar untuk mengatasi kontingensi-kontingensi yang akan terjadi, tapi juga mereka tuh bisa memanfaatkan kontingensi itu dengan nanti tuh menghasilkan keuntungan gitu buat mereka. Nah, dengan misalnya mereka membuat contingency plan. Nah, di mana contingency plan ini merupakan suatu rencana alternatif atau rencana cadangan yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun oleh seorang usahawan yang bila terjadi perubahan gitu ya di sekitar perusahaan atau dalam bisnisnya. Nah, karena apa? Karena segala sesuatu bentuk atau peristiwa yang tidak selalu terprediksi dalam operasional bisnis ini. Nah, plan ini sendiri juga sering disebut dengan rencana darurat gitu ya, rencana tanggap darurat. Jadi harus misalnya dalam berwirausaha itu harus ada plan A, plan B, dan plan C-nya, dimana misalkan plan atau plan A itu tidak tercapai gitu, kita masih memiliki plan B. Nah, kepentingan dari contingency plan ini sendiri untuk meminimalisir gitu dampak dari perubahan yang terjadi atau perubahan yang dialami oleh perusahaan maupun wirausaha itu sendiri. Misalnya nih, kita memiliki buah lemon gitu ya, tapi ini tuh masih berbentuk buah. Nah, bagaimana caranya si buah ini tuh bisa kita jual dan bisa menghasilkan gitu ya, menguntungkan. Misalnya kita dengan membuat si lemon ini menjadi jus gitu ya. Nah, dengan begitu ini tuh sesuatu hal yang tidak terduga menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan gitu ya, atau bernilai gitu ya, dan itu tuh bisa menguntungkan kita gitu sebagai pengusahanya. Selanjutnya mengenai bentuk partnership atau kemitraan gitu ya. Nah, fokus pada membangun kemitraan ataupun partnership daripada kita tuh mengalahkan pesaing gitu ya, karena dimana wirausaha itu cenderung memulai prosesnya itu tanpa mengasumsikan keadaan pasarnya gitu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, mereka tidak tahu siapa saja pesaing-pesaing mereka. Jadi lebih baik kita itu membentuk partnership, karena kemitraan sendiri dalam berwirausaha merupakan bentuk jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan gitu ya, antara pengusaha kecil, pengusaha menengah maupun pengusaha yang udah besar gitu. Disertai juga dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha atau perusahaan yang udah besar gitu ya. Jadi bisa saling memerlukan, menguntungkan maupun juga memperkuat. Nah, dasar kemitraan sendiri yang pertama itu ada bersifat bisnis, terus saling membutuhkan, lalu saling percaya, sukarela, dan disiplin, juga saling menguntungkan, akuntabel, dan saling memperkuat. Nah, kemitraan usaha haruslah berasas sukarela gitu, harus suka sama suka, jangan sampai ada satu pihak yang merasa mereka itu dirugikan gitu ya. Maka pihak-pihak yang bermitra atau berpartnership dalam berwirausaha itu sebaiknya mereka tuh udah harus siap gitu ya dengan kemitraan itu sendiri, secara budaya maupun dengan secara ekonomi. Nah, seorang wirausaha yang bermitra juga harus saling percaya. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak saling percaya, bagaimana bisa saling menguntungkan dan saling memperkuat gitu. Jadi saling percaya ini merupakan suatu pondasi gitu dari sebuah kemitraan itu sendiri. Baik, cukup sekian materi atau penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lilis Nur Alifa dengan NIM 1199240092. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip yang berakar pada kenyataan.
Biasanya seorang wirausahaan tuh memulai dengan siapa mereka, apa yang mereka ketahui, dan siapa yang mereka ketahui. Di sana tuh mereka menggerakkan jaringan pemangku kepentingan, di mana masing-masing itu membuat komitmen di satu sisi untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia. Di sisi lain, biasanya ada kendala pada bisnis pemula karena sebagai imbalan atas komitmen itu. Untuk itu, biasanya mereka mengharapkan sesuatu dari usaha itu. Saat komitmen terkumpul, begitu juga gaji, janji pelanggan, faktor pemasok, dan sejenisnya. Komitmen yang efektif terdampak pada posisi penciptaan usaha dengan cara yang penting sebagai berikut. Yang pertama, biasanya berfokus pada apa yang dapat dikendalikan tentang masa depan dan bagaimana lingkungan eksternal. Kemudian pengusaha hanya melakukan apa yang dia mampu untuk bidang keahliannya. Kemudian tujuan dari komitmen usaha tersebut dan apa yang mereka negosiasikan. Dan yang terakhir, bagaimana kunci dari proses bukanlah pemilihan di antara alternatif, tetapi transformasi realita yang akan menjadi alternatif baru itu. Seseorang peneliti memperbesar bagaimana pikiran kewirausahaan tentang penelitian kognisi. Kognisi adalah sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan mencoba memahami apa yang terjadi di dalam kepala orang ketika mereka mengatakan dan melakukan sesuatu. Namun ada kesadaran yang berkembang bahwa pandangan ini tidak lengkap karena mengabaikan satu dari ciri-ciri otak manusia yang paling kuat, yaitu kemampuannya untuk memanfaatkan lingkungan fisiknya termasuk tubuh manusia. Oleh karena itu, kognisi meluas dengan sendirinya dalam 3 cara ini sebagai berikut. Yang pertama, tertanam dalam lingkungan alam. Misalnya tuh banyak pengembangan produk baru yang melibatkan antik-antik TV dan make up gitu. Ini bukan hasil dari ide-ide yang terbentuk sebelumnya, melainkan contoh bagaimana wirausaha itu berpikir dengan manipulasi objek secara fisik untuk melihat apa yang berhasil. Kemudian yang diwujudkan dalam arti bahwa sistem konseptual setidaknya sebagai indeks pengalaman persepsi kita di dunia. Misalnya tuh gagasan tentang memutar suatu usaha didasarkan pada pengalaman gerakan tubuh tersebut. Kemudian yang diperluas dengan tersebar di beberapa agen. Misalnya tuh dalam usaha baru ya, anggota tim yang berbeda tuh menyediakan sumber daya yang kognitif khususnya satu sama lain sehingga memungkinkan usaha untuk berpikir. Nah, hasil dari wawasan ini tuh biasanya tuh adalah mahir dalam mengubah pikiran mereka dengan secara optimus dan aspek materi fisik serta koneksi sosial lainnya. Penelitian wirausahaan yang dibuat melalui pendidikan Vivek Wadhwa dan Rekan mengamati 549 wirausaha itu biasanya sukses dan tidak menemukan hubungan bahkan dengan beberapa hal yang menurut penelitian itu sebelumnya mungkin terkait dengan wirausaha yang sukses. Keturunan atau wirausaha dari aktivitas wirausaha awal. Dalam studinya, ia tuh menemukan bahwa 52% pengusaha sukses adalah yang pertama di keluarga dekat mereka untuk memulai bisnis. Selanjutnya, hanya 1/4 yang tertarik berwirausaha. Separuhnya tidak memikirkan dan memiliki sedikit minat dan temuan utama Wadhwa ini tuh adalah bahwa pendidikan adalah prediktor kesuksesan terbesar. Pendidikan itu memungkinkan keuntungan besar. Menariknya, sumber pendidikan itu tidak penting. Perusahaan yang didirikan oleh lulusan
Ivy League dan yang dimulai oleh lulusan universitas lain tuh mengalami kesuksesan yang cukup mirip. Tentu saja pandangan ini tuh mengungkapkan harapan daripada kenyataan, dan bahwa pengusaha yang gagal pada saat yang sama, pasar yang tidak dapat diprediksi seringkali merupakan keuntungan bagi pengusaha, karena mereka biasanya percaya bahwa mereka dapat membentuk pasar melalui keputusan atau tindakan mereka sendiri. Berikutnya tentang takeaway, yaitu cara pandang yang berbeda terhadap dunia luar. Cara berbeda dalam melihat dunia luar selain menentukan masa depan, yaitu membawa asumsi tertentu tentang dunia. Pemikiran ini biasanya efektif. Yang pertama tuh melihat dunia tuh sebagai terbuka yang masih dalam pembuatan. Mereka tuh biasanya tuh melihat tindakan manusia yang memiliki peran asli, di mana melihat perusahaan dan pasar sebagai artefak manusia. Kemudian jangan melihat peluang sebagai sesuatu yang diberikan atau di luar kendali. Biasanya mereka tuh sebaliknya percaya bahwa penciptaan serta mengenali atau menemukan peluang. Kemudian tidak memiliki pandangan instrumental tentang dunia. Sebaliknya, mereka melihat perusahaan itu sebagai alat yang memungkinkan mereka menciptakan hal baru bagi diri mereka sendiri dan dunia. Mereka melihat pasar sebagai yang dibuat daripada ditemukan, dan menganggap pemangku kepentingan sebagai mitra dan penciptaan bersama, bukan sekedar pelanggan atau pemasok. Kemudian yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan kesuksesan daripada mencoba atau menghindari kegagalan. Mereka tuh biasanya melihat kegagalan sebagai bagian dari berpetualangan, karena mereka itu bersedia untuk gagal. Mereka sering membuat portofolio usaha, mengetahui dan belajar untuk belajar untuk tidak akan membawa apa-apa dan memelihara mereka yang memiliki potensi. Sekian dari